Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali bersama Ustazah Aulia di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 6, sub tema 3. Nah, tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 4M. Apa saja ya? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Oke, langsung yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 3. Muatan pelajaran di subtema 3 ini, yang pertama bahasa Indonesia, kalian akan belajar kalimat perintah dan poster. Di muatan matematika, kalian akan belajar membandingkan berat benda. SBDP, kalian akan belajar mengenai karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Di muatan PKN, kalian akan belajar mengenai sila ketiga Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis kalimat perintah. Terdiri dari apa saja ya kalimat perintah itu? Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenal dan membuat poster sederhana. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu memahami makna sila ketiga Pancasila. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengenal karya seni 2 dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, siswa mampu membandingkan berat suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia mengenai kalimat perintah dan poster. Masih ingatkah kalian dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung permintaan atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kalimat perintah itu bisa bersifat permintaan dan bisa bersifat larangan. Kalimat perintah yang bersifat permintaan biasanya menggunakan kata tolong dan coba. Perhatikan contoh berikut. Tolong ambilkan buku itu, Sultan. Nah, itu adalah kalimat perintah yang berisi permintaan supaya Sultan mengambilkan buku. Kemudian yang kedua, coba kamu sebutkan nama hewan itu. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah yang bersifat permintaan supaya seseorang menyebutkan nama hewan tersebut. Selanjutnya, kalimat perintah yang bersifat larangan. Biasanya menggunakan kata jangan. Contohnya, jangan kau ambil barang itu. Yang kedua, jangan makan sambil berdiri. Itu adalah kalimat perintah yang menggunakan atau yang bersifat larangan menggunakan kata jangan. Selanjutnya, kalimat perintah bisa juga dibuat dengan menambahkan kata atau partikel lah dan kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di contoh yang pertama, setelah kata buang terdapat partikel lah. Partikel lah seperti ini menunjukkan kalau itu adalah termasuk kalimat perintah. Begitupun dengan contoh yang kedua. Letakkan buku itu di atas meja.
Dengan menggunakan partikel kan, ini juga termasuk kalimat perintah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai poster. Poster adalah media informasi yang menggunakan gambar dan kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat biasanya berisi tentang ajakan ataupun pemberitahuan. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat yang banyak orang atau yang banyak orangnya, seperti sekolah, pasar, jalan, mall, dan lain-lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh poster berikut. Yang pertama, ada poster buanglah sampah pada tempatnya. Poster ini mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, poster yang kedua, ayo hemat listrik. Poster ini mengajak orang untuk menghemat dalam penggunaan listrik. Kemudian, poster yang ketiga, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Poster ini mengajak supaya kita bisa hidup sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, pelajaran yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan, mengenal sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, berikut adalah silanya. Di tema 6 ini, kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu, bagaimana ya cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan sila ketiga Pancasila? Nah, cara menerapkan sila ketiga Pancasila itu mudah. Kalian di rumah, di sekolah, semuanya bisa menerapkan sila ketiga Pancasila. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan belajar giat atau belajar tekun atau rajin belajar. Ya, dengan rajin belajar, kalian juga sudah melakukan penerapan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera. Di SD IT Nur Fathahilah, upacara bendera biasanya dilaksanakan setiap hari Senin. Lalu yang ketiga, kalian menerapkan sila ketiga Pancasila dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Kalian tidak boleh milih-milih dalam berteman ya. Misalnya, dia mah berbeda suku dengan aku, maka aku tidak mau berteman dengannya. Nah, itu tidak boleh. Kalian tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Kemudian yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Bagaimana? Mudah bukan menerapkan sila ketiga Pancasila? Insya Allah murid-murid Ustazah pasti bisa menerapkan semuanya. Selanjutnya, pembelajaran berikutnya yaitu seni budaya dan prakarya mengenal karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Yaitu karya seni yang memiliki 2 ukuran. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, contohnya lukisan, kaligrafi, poster, foto, dan gambar. Ini adalah karya seni 2 dimensi, artinya hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Selanjutnya, apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran atau sisi.
Karya seni ini memiliki panjang, lebar, dan ketebalan atau volume. Nah, contohnya patung. Kalian bisa melihat patung dari berbagai macam sisi ya, baik samping, depan, belakang. Nah, maka itu adalah termasuk karya seni 3 dimensi. Selanjutnya, guci. Ya, nah guci ini juga termasuk karya seni 3 dimensi karena bisa dilihat dari berbagai sisi. Kemudian, arsitektur atau bangunan. Nah, arsitektur atau bangunan juga kalian bisa lihat dari berbagai sisi ya. Selanjutnya juga wayang golek. Nah, ini adalah termasuk seni kriya dari daerah Jawa. Nah, ini contoh-contoh yang termasuk karya seni 3 dimensi. Kemudian, alat dan bahan membuat karya seni 2 dimensi, yaitu, nah, kalau kalian ingin membuat karya 2 dimensi, biasanya kita menggunakan buku atau kertas, krayon, cat air, pensil, penggaris, penghapus, dan lain-lain. Kemudian, jika ingin membuat karya 3 dimensi, maka biasanya digunakan batu, kayu, tanah liat, semen, kemudian palu mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika membandingkan berat benda. Berat suatu benda itu mudah sekali untuk diukur. Misalnya, dalam membandingkan berat suatu benda, gunakan istilah lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Nah, sekarang perhatikan gambar sepatu dan bola berikut. Manakah yang lebih berat? Kalian lihat, gambar sepatu dan gambar bola diletakkan di sebuah timbangan. Sepatu di sebelah kiri dan bola di sebelah kanan. Ternyata sepatunya itu timbangannya lebih ke bawah daripada bola. Maka bisa disimpulkan sepatu lebih berat dari bola atau bola lebih ringan dari sepatu. Bagaimana? Mudah kan ya? Ini sudah kalian pelajari di tema 4 ketika semester 1 kemarin. Masih ingat ya ketika kalian membuat gantungan atau timbangan sederhana? Ada yang menggunakan pakai gelas, ada yang menggunakan pakai plastik ya. Jadi timbangan kemudian sisi kiri dan kanannya kalian gantungkan, ada yang pakai plastik, ada yang pakai gelas ya. Masih ingat ya pembelajaran itu? Nah, sekarang perhatikan gambar buku dan tas berikut. Lihat, buku di sebelah kiri dan tas di sebelah kanan. Manakah yang lebih berat? Ternyata tas lebih berat dari buku atau buku lebih ringan dari tas. Selanjutnya, perhatikan gambar 3 buku dan 8 jeruk berikut. Manakah yang lebih berat? Nah, kalian lihat, satu timbangan tersebut yang sisi kiri dan sisi kanan ternyata memiliki berat yang sama. Nah, maka kita bisa menulisnya 3 buku sama berat dengan 8 jeruk. Ya, 3 buku sama berat dengan 8 jeruk. Bagaimana? Paham ya? Ya, alhamdulillah kalian semua pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita selesai anak-anakku. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.